Jangan tak pernah kau budi, bagai kuda atau magang yang harus diarahkan dengan tali dan kekang. Kau perlindunganku, kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Oh, banyaklah kesakitan diderita orang fasik, namun yang beriman diliputinya dengan setia. Bersukalah dalam Tuhan, bersoraklah orang benar. Hai bersorak-sorailah orang-orang yang jujur. Kau perlindunganku, kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Umat Tuhan yang terkasih, baik yang berada di dalam maupun luar negeri, selamat hari Minggu. Marilah kita bersekutu bersama di dalam ibadah ini. Kita respon sapaan Allah yang tidak pernah bosan mengundang kita untuk masuk ke dalam kasih-Nya yang kudus. Tantangan memang belum dan tidak akan pernah berakhir. Tetapi sekuat apapun tantangan yang ada dalam diri kita ataupun dari luar diri kita, jangan pernah menyerah. Kenakan Kristus sebagai ikat pinggang kebenaran dan berdirilah semakin tegap.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, tantangan dan ancaman dapat menjadi resiko yang tidak terhindarkan saat kita percaya kepada Kristus. Bagaimana tidak? Tuntunan cara hidup kita sebagai orang Kristen seringkali tidak selaras dengan cara kerja dunia. Jika orang lain korup, kita diminta tidak korup. Musuh harus dikasihi selayaknya kita mengasihi sesama. Di dalam keadaan paling menekan sekalipun, kita tidak boleh berbuat curang, apalagi mencurangi orang lain. Dan masih banyak prinsip hidup lain yang membuat kita harus berjalan berlawanan arah dengan selera dunia pada umumnya. Namun apapun yang terjadi, seperti tema kita pada hari ini, tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Itulah tugas panggilan kita di dunia. Di dalam realitas sehari-hari, hidup seringkali tidak semudah itu. Kita terkadang gagal untuk menyatakan kebenaran Kristus di dalam hidup kita. Penolakan, bahkan ancaman dari dalam dan luar diri kita, menghambat keberanian kita untuk melakukannya. Maka dalam kerendahan hati dan keheningan, mari kita akui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa kami cenderung mudah dipengaruhi oleh tantangan dari dalam dan luar diri kami untuk menjauh dari kasih-Mu. Belum lagi tekanan hidup yang semakin tidak mudah belakangan ini. Kami terkadang abai dan ingkar pada pengetahuan kami akan kehendak-Mu dalam hidup kami, lalu melakukan perbuatan yang jahat. Tuhan, di dalam kerendahan hati kami memohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari Kolose 1 ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Haleluya, kini dan selamanya.
Mari saudara-saudara kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus ketika kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur kami boleh tetap beribadah saat ini. Di tengah kondisi yang masih belum memungkinkan kami untuk beribadah di gedung gereja, itu tidak menghalangi kami untuk berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah saat ini. Saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman yang boleh menuntun hidup kami dalam kebenaran Kristus. Firman yang boleh membuat kami tetap tegar ketika menjalani kehidupan tidak seperti yang kami harapkan, tidak seperti yang kami rencanakan. Dan kami sungguh memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, supaya di tengah kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kami dicerahkan hati dan pikiran kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan itu. Dan dengan pertolongan Roh Kudus jugalah kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami hari demi hari. Bersabdalah ya Allah, karena kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama menurut Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai 13. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa berseru kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Datanglah kepadaku, tebuslah
Rawatlah ya Tuhan, sebab baik kasih setiamu. Berpalinglah padaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab ku sesak, segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Bacaan kedua menurut Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 10 ayat 24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun darinya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit.
Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, seorang pendeta memberitahu jemaatnya bahwa minggu depan ia akan berkhotbah tentang kebenaran. Ia berpesan kepada anggota jemaatnya, saudara-saudara, untuk membantu saudara-saudara memahami tentang kebenaran, saya ingin saudara-saudara pada saat pulang nanti membaca dari Markus pasal 17. Pada minggu berikutnya, ketika sudah di mimbar, pendeta itu berkata, "Nah, saudara-saudara, saya ingin tahu berapa banyak di antara saudara-saudara yang sudah membaca Markus 17." Semua orang yang ada di ruangan itu mengacungkan tangan. Pendeta itu kemudian tersenyum dan berkata, "Saudara-saudaraku, Markus hanya memiliki 16 pasal. Nah, sekarang saya akan memulai khotbah saya tentang kebenaran kalau begitu." Saudara-saudara, ada banyak alasan kenapa orang sulit untuk menyatakan kebenaran, untuk berkata benar, untuk bertindak benar. Orang mau menyelamatkan diri, maka bisa kemudian tidak mengungkapkan kebenaran. Ada yang demi keuntungan diri, orang melakukan ketidakbenaran. Korupsi misalnya, menyontek, plagiat. Hal-hal yang tidak benar itu dilakukan untuk keuntungan diri. Kadang juga orang melakukan ketidakbenaran karena desakan keadaan yang membuatnya terpaksa melakukan itu. Jujur katanya justru jadi buntung. Maka kemudian orang melakukan yang sebaliknya supaya tetap untung. Tapi ada juga akhirnya orang yang melakukannya karena terpaksa untuk kebaikan orang lain. Contoh situasi dilematis yang terjadi pada saat Perang Dunia Kedua, ketika beberapa pendeta di Jerman kemudian harus berkata yang tidak sejujurnya untuk menyelamatkan beberapa orang Yahudi dari kejaran tentara Nazi. Memang saudara tidak mudah untuk menyatakan kebenaran di tengah dunia yang seperti ini. Apalagi di masa sekarang ini, di era yang orang bilang sekarang ini post-truth. Era di mana pendapat masyarakat tidak lagi dibentuk oleh fakta,
dan rasio, tetapi oleh sentimen dan kepercayaan. Dan karena terus-menerus disuarakan, sehingga itu kemudian diterima menjadi satu kebenaran. Saya misalnya pernah menerima artikel tentang 5 bahaya mengkonsumsi mie instan. Tidak berapa lama kemudian muncul juga artikel yang mengatakan 10 kebaikan kalau sering-sering mengkonsumsi mie instan. Lah yang benar yang mana kalau begitu, saudara ya? Kebenaran menurut siapa kalau begitu? Saya ingat ketika awal-awal virus corona ini merebak. Lalu orang bilang minum empon-empon, temulawak, jahe, kunyit, itu bagus untuk menangkal virus corona. Kemudian tidak berapa lama muncul lagi tulisan dengan mengatasnamakan profesor, doktor siapa begitu, yang mengatakan temulawak itu berbahaya justru karena bisa memicu virus ini hidup berkembang biak dengan lebih cepat. Saudara, hal-hal seperti inilah yang membuat kemudian kita sulit sekali untuk menyatakan kebenaran. Membuat kita sulit juga membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dalam bahasa asli di Alkitab dipakai kata aletheia sebenarnya. Secara harfiah kata ini berarti sesuatu yang sejati, jujur, duduk perkara yang nyata, terbukti dan sungguh benar, sebagai lawan dari sesuatu yang palsu, yang dongeng sifatnya atau bohong. Jadi yang namanya aletheia adalah kebenaran yang secara jujur kita sampaikan apa adanya, tidak ada tipuan, tidak dimanipulasi, tidak dikurangi atau ditambahi, juga tidak ditutup-tutupi baik itu sebagian maupun seluruhnya. Saudara-saudaraku, memang tidak mudah untuk menyatakan dan menegakkan kebenaran. Berkata dan bertindak benar ada resiko dan konsekuensinya. Namun sebagai pengikut Kristus, saudara dan saya tetap diminta untuk menyatakan kebenaran Kristus di tengah dunia seperti ini. Itulah tema kita pada minggu ini, tetap nyatakan kebenaran Kristus. Nah, saudara, dari bacaan leksionarium kita hari ini kita belajar setidaknya 3 hal. Yang pertama, kita belajar menyatakan kebenaran Kristus itu memang betul ada risikonya, ada harga yang harus kita bayar. Tidak mudah sekali lagi untuk menyatakan kebenaran di tengah dunia yang cenderung untuk mengajak kita untuk mengatakan yang tidak benar. Kita sebagai pengikut Kristus memang mengalami hal yang sulit, tidak mudah ketika keluar dari perhambaan dosa kita, lalu kemudian kita diminta untuk hidup dalam kemerdekaan Kristus dan dipanggil untuk jadi saksi-saksi kebenaran Kristus. Dalam ajarannya di Matius 10, Yesus sudah mengingatkan setiap orang yang mengikutnya ada resiko, ada harga yang harus dibayar. Karena mengikut Kristus, para pengikut Kristus itu diserahkan ke majelis agama dan penguasa, dimusuhi keluarga, mengalami aniaya, dimusuhi lingkungan, bahkan terancam kehilangan nyawa. Itu karena justru mereka melakukan kebenaran, menjadi pengikut Kristus. Dari bacaan pertama kita juga melihat Yeremia juga mengalami ancaman ketika menyerukan kebenaran. Yeremia 20 ayat 10 menyebutkan bahwa Yeremia hendak diadukan, ditunggu jatuhnya, dicari-cari salahnya, bahkan oleh sahabat-sahabatnya sendiri, orang-orang terdekatnya. Hal pertama ini yang kemudian membuat kita belajar adalah menjadi pengikut Kristus tidak berarti kita bebas dari yang namanya persoalan. Tidak berarti membuat kita bebas dari yang namanya tekanan, ancaman. Ini berbeda, saudaraku, dengan pemahaman tertentu yang mengatakan bahwa ikut Tuhan berarti semua aman, semua sukses, dan semua beres. Bukankah sejak awal Yesus mengingatkan para pengikutnya termasuk kita bahwa mengikut Dia berarti siap
menyangkal diri, dan memikul salib. Ada konsekuensi, ada resiko yang juga sejak awal sudah Tuhan bukakan kepada kita. Tidak ia tutup-tutupi. Tidak ia iming-imingi seseorang untuk jadi pengikutnya untuk hal-hal yang enak-enak dan gampang-gampang saja. Jadi saudaraku, kalau sekali waktu dalam hidup kita mengalami tekanan, kita mengalami ancaman, persoalan, pergumulan, bahkan mungkin aniaya dan kesusahan karena kita mengikut Kristus, itu sudah jadi bagian hidup kita. Jadi bagian salib yang memang harus kita pikul. Jangan berhenti melangkah dan teruskan perjalanan sebagai pengikutnya. Hal yang kedua yang kita belajar adalah menyatakan kebenaran Kristus, berarti siap hidup bagi Allah, bukan lagi bagi dunia dan diri sendiri. Paulus dalam Roma 6 menegaskan bahwa manusia lama kita telah disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Itu artinya dosa memang tetap ada. Dan kita tidak luput dari kegagalan dan bisa juga berbuat dosa. Namun dosa tidak lagi menguasai. Dosa tidak lagi menjerat hidup kita sehingga kita tidak lagi punya kekuatan untuk mengalahkannya. Sebaliknya Paulus mengingatkan kita agar hidup yang telah ditebus dengan kematian Kristus itu tidak lagi digunakan untuk hidup dalam dosa. Tidak lagi digunakan untuk hidup yang sia-sia, melainkan hidup bagi Allah. Itu artinya hidup yang kita jalani ini bukan lagi untuk diri kita sendiri saja. Bukan lagi untuk memuaskan hawa nafsu kepentingan dunia. Tapi bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dan memuliakan Allah dengan hidup yang kita punya ini. Hidup bagi Allah berarti kita siap untuk berubah dari orang-orang yang egois, egosentris, menjadi orang-orang yang kemudian mewartakan kebenaran dan hidupnya teosentris, hidupnya berpusat pada Allah. Berubah dari orang-orang hanya peduli pada diri sendiri, sekarang peduli juga kepada orang lain. Berubah dari orang yang hanya mementingkan kepentingan diri, sekarang menjadi orang-orang yang juga mau berbagi kehidupan buat yang lain. Betul, dengan konteks hidup kita yang sekarang kita jalani, makin sulit untuk menghadirkan kebenaran dalam hidup bagi Allah itu. Tapi justru di tengah kondisi yang sulit seperti inilah, ini tempat yang tepat untuk kita menyatakan kebenaran itu. Bukan lagi hidup untuk kepentingan diri, tapi hidup juga untuk berbagi kehidupan dengan yang lain. Kalau kita saat ini masih menahan diri untuk tidak melakukan pertemuan-pertemuan, termasuk pertemuan ibadah kita di gedung gereja, itu dalam rangka kita tidak mengedepankan kepentingan diri. Betul bahwa kita semua sudah sangat rindu untuk bertemu satu dengan yang lain. Tapi kita juga masih harus berjaga, waspada. Dan ketika kita menahan diri untuk tidak cepat-cepat berada dalam sebuah gedung gereja untuk beribadah bersama, itu sebenarnya kita sedang mencoba untuk berbagi kehidupan dengan yang lain. Supaya kita, diri kita, hidup kita bukan menjadi ancaman buat yang lain, tapi justru membagikan kehidupan buat yang lain. Hal yang ketiga yang kita belajar, saudara, menyatakan kebenaran Kristus juga ada upahnya, ada kebaikannya. Sekalipun menyalibkan hidup manusia lama itu tidak mudah. Sekalipun mewartakan kebenaran Kristus itu
punya resiko. Ada harga yang perlu kita bayar, tapi juga ada kebaikan yang Tuhan sediakan. Para murid diajar di tengah-tengah rasa takut mereka. Takut terhadap ancaman-ancaman yang ada di sekitar mereka karena mereka jadi pengikut Kristus itu. Mereka diajar untuk melihat tetap ada pemeliharaan Allah. Burung pipit menjadi contohnya. Tuhan Yesus memakai contoh yang sederhana. Burung yang juga sangat mungil. Bahkan cenderung tidak punya bagian tubuh yang bisa menjaga dirinya, melindungi dirinya. Burung pipit, burung yang lemah. Dia punya justru banyak ancaman dari sekelilingnya. Tapi lihatlah, di tengah ancaman-ancaman di sekitar hidupnya itu, burung pipit itu dipelihara oleh Tuhan. Burung pipit itu hidup bukan tanpa ancaman. Tapi apa yang penting adalah bahwa di tengah ancaman yang dia punya, ia disertai dan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan Yesus tampaknya ingin mengajar para murid agar tidak hanya melihat ancaman sebagai realitas yang nyata bagi para pengikut Kristus yang menakutkan, tapi lebih daripada itu, agar mereka mampu melihat kuasa dan pemeliharaan Tuhan juga nyata dan besar. Dan itu diberikan buat setiap kita yang terus hidup dalam kebenaran. Pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita yang mau terus hidup dalam kebenaran, menjunjung tinggi kebenaran, nyata adanya. Di tengah ancaman, Yeremia juga mengalami penyertaan Allah yang melindunginya. Dan ia berkata, "Kepadamulah, ya Allah, kuserahkan perkaraku." Itu juga yang mestinya menjadi kerinduan kita. Kita tak hentinya menyatakan kebenaran Kristus. Ada ancaman, ada persoalan, ada tekanan. Tapi itu tak boleh membuat kita berhenti. Yakinlah Allah tidak tinggal diam. Ia adalah Allah yang bertindak dengan adil dan melindungi serta memelihara kita. Saudara-saudaraku, tahun 1960-an Amerika Serikat sedang bertumbuh menjadi sebuah negara superpower. Ada berbagai kemajuan terjadi dan kemakmuran mulai dirasakan oleh rakyat. Tapi suasana makmur dan maju itu tidak dirasakan sebagian orang, yaitu kelompok kaum kulit hitam. Mereka hidup dalam kegelapan karena mendapat perlakuan dan sikap diskriminatif dalam masyarakat. Bahkan misalnya kaum kulit hitam ini harus duduk di barisan belakang di bis umum. Beribadah pun mereka harus terpisah dari kaum kulit putih. Di tengah keadaan seperti itulah muncul seorang pendeta muda bernama Martin Luther King Jr. Ia memimpin gerakan tanpa kekerasan untuk memperjuangkan persamaan hak bagi kaum kulit hitam ini. Ia pernah memimpin boikot naik bis. Dia bilang lebih terhormat jalan kaki daripada menumpang bis dengan kehinaan. Perjuangannya di satu sisi mengundang banyak pihak yang mendukung dan bergabung dengannya. Tapi di sisi lain, tidak sedikit pihak yang mengancamnya, menyerangnya, membencinya, terutama kaum kulit putih yang tidak mau bergabung dengan kaum kulit hitam. Selain itu bahkan tidak sedikit rohaniawan di daerahnya juga ikut mengkritik karena dianggap Martin Luther King Jr. ini meninggalkan pelayanan di gerejanya. Apa haknya terlibat di tempat lain di mana dia bukan warga gereja itu? Ada yang mendukung, tapi juga tidak sedikit yang justru menentang bahkan mengancamnya. Namun semua hambatan, tantangan, rintangan, ancaman itu tidak menyurutkan langkah Martin Luther King Jr. untuk terus menyuarakan kebenaran. Akibatnya apa? Ya ada harga yang harus dibayar. Ia ditangkap, dipenjara,
Tapi itu tidak menyurutkan langkahnya. Dari penjara bahkan dia menuliskan surat dari penjara Birmingham. Mirip seperti Rasul Paulus yang menuliskan juga surat-surat dari penjara. Gerakan yang dilakukannya kemudian membawa dampak. Menjadi peristiwa penting dalam sejarah perjuangan hak sipil karena mendorong kemudian lahirnya Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 dan Undang-Undang Hak Pilih tahun 1965. Dalam gerakan protes itu Martin Luther King Jr. menyampaikan pidato terkenalnya, I have a dream. Tahun 1964, King Jr. menerima hadiah Nobel Perdamaian. Namun pada bulan April 1968, 4 tahun setelah dia mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian, saat ia memimpin pemogokan pekerja di Memphis, ia ditembak mati oleh orang yang tidak menyukainya. Peluru memang merenggut nyawanya, tapi keberaniannya berjalan dalam kebenaran, membawa perubahan yang luar biasa bagi umat manusia, terutama di Amerika Serikat. Saudara-saudara, tidak banyak orang yang berani untuk terus menyuarakan kebenaran. Berjalan di dalam kebenaran, berjalan di dalam terang Tuhan, berarti siap dilihat, siap diperhatikan orang, serta mungkin tidak ada yang bisa disembunyikan. Ada banyak risiko, ada ancaman, ada hambatan, ada bahaya, ada kecaman, dan ada berbagai risiko yang lain yang mungkin justru dialami dari orang-orang terdekat kita. Tapi keberanian untuk terus menyatakan kebenaran Kristus itu bisa membawa dampak yang luar biasa, menjadi berkat yang menerangi sekeliling kita. Saudara-saudaraku, hidup sebagai pengikut Kristus adalah hidup yang terberkati. Hidup yang sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Hidup sebagai pengikut Kristus adalah hidup yang terberkati, karena kita menjalani hidup ini tidak sendirian. Ada Tuhan yang memelihara dan menyertai. Hidup yang terberkati itu, marilah kita isi, bukan lagi hidup dalam dosa dan ketidakbenaran. Marilah kita mengisinya dengan hidup bagi Allah. Nyatakan kebenaran Kristus lewat kata dan perbuatan kita yang memuliakan Allah dan membawa dampak kebaikan bagi sesama. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Umat dimohon untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa.
Ya Allah, kami bersyukur kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang ditebus dari hidup manusia lama kami untuk kemudian menjalani hidup dalam terang kasih Kristus. Dan dalam terang kasih Kristus itulah kami dipanggil untuk mewartakan dan terus menyatakan kebenaran Kristus itu di tengah-tengah dunia. Saat ini Tuhan, kami bersehati menaikkan syafaat kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, para pejuang kebenaran, yang demi memperjuangkan apa yang benar itu, mereka harus mengalami aniaya. Ada juga yang dipenjara. Berikan kepada mereka kekuatan, kesabaran, dan tuntun supaya kerja nyata mereka, kebenaran yang mereka perjuangkan, boleh terbit dan tampak nyata, membawa dampak perubahan yang besar buat sekeliling mereka. Kami berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan di tengah dunia yang butuh pertolongan ini. Ajar kami untuk mewartakan kebenaran yang sejati, tanpa manipulasi demi kepentingan diri. Biarlah Tuhan menyertai upaya-upaya kami dalam mewartakan kasih Kristus, terutama di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Ajar kami untuk memberikan pelayanan dan melayani sesama kami dengan tulus hati, tanpa agenda-agenda yang tersembunyi. Semata-mata untuk menjadi berkat buat sesama dan memuliakan Tuhan dengan apa yang kami bisa kerjakan, bukan untuk memuliakan nama kami sendiri. Kami mau berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, pemerintahan baik yang di pusat maupun di daerah. Biarlah di tengah kondisi pandemi ini, para pemimpin kami punya hikmat bijaksana untuk memutuskan kebijakan demi kebijakan yang melindungi kami, warga negaranya, masyarakatnya. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang berjuang mengatasi pandemi COVID-19 ini. Para petugas medis di garda terdepan, biarlah Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka, memberi mereka kekuatan, kesegaran, kesehatan untuk boleh menyembuhkan saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Kami juga mau berdoa Tuhan buat banyak pihak yang ikut berjuang dari berbagai lini untuk mengatasi pandemi ini. Mereka yang juga bekerja keras untuk menemukan vaksin, sertai dan berikan hikmat hingga pada waktunya setiap kerja dan upaya keras kami membuahkan hasil yang membawa kehidupan yang lebih baik. Kami berdoa buat keluarga-keluarga yang mengalami kehilangan anggota keluarga mereka karena berbagai penyakit yang dialami. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan menopang mereka untuk melanjutkan kehidupan ini dengan baik. Sekalipun tentu keadaan berbeda dengan sebelumnya.
Tapi Tuhan tetap sama. Tuhan yang penuh kasih akan mengiring langkah mereka. Buat saudara-saudara kami yang masih ada dalam keadaan sakit, biarlah jamahan kuasa nama Tuhan memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan mereka kembali untuk bangkit dan kembali meniti kehidupan dengan semangat dan harapan yang baru. Kami berdoa buat umat Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah persekutuan umat Tuhan, biarlah gereja tidak mati. Sekalipun gedung-gedung gereja harus ditutup, ibadah-ibadah harus dialihkan secara online. Tapi gereja tetap hidup, karena gereja bukanlah soal gedungnya. Gereja adalah orang-orang dan persekutuan di dalamnya. Biarlah persekutuan di antara kami tetap terjalin. Kami bersyukur untuk berbagai hal teknologi yang memungkinkan kami untuk terus menjalin komunikasi dan menghangatkan persekutuan kami dengan cara-cara yang baru. Terima kasih untuk kebersamaan kami pada hari ini. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kehidupan dan tantangan seperti dua sisi mata uang. Tidak mungkin hanya salah satunya yang kita hadapi. Apalagi jika kita beriman kepada Kristus. Namun kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal memelihara. Berkat-Nya nyata terbukti di sepanjang masa terberat dalam hidup kita sekalipun. Maka saat ini mari kita nyatakan syukur kita kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan terambil dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Saudara yang dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke gereja saudara masing-masing, persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita kembali beribadah di gedung gereja. Sejahtera di dalam
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap karunia Tuhan di dalam hidup kami. Kami sungguh menyadari bahwa jika kami hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk menghadapi tantangan iman kami akan jatuh. Hanya kebenaran dan kasih-Mu yang menjadi kekuatan kami untuk menghadapi masa-masa sulit hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan kami kepadamu sebagai ucapan syukur. Pakailah persembahan kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, agar semakin banyak lagi pekerjaan baik gereja-Mu yang dapat dinyatakan bagi dunia ini. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kehidupan kita selalu syarat dengan tantangan. Dan pada saat bersamaan, si jahat senantiasa mengintai, menunggu saat kita lengah. Marilah tetap setia berpegang pada kebenaran Kristus. Berdirilah teguh dan tegap, jadilah saksinya. Bawalah berita dan terang Kristus bagi dunia. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus dan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas. Diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus dan nyatalah, ramani dan cemerlang. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.